Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakar Ngakak, sharing setting kupas tuntas tentang kicau dan kekek mania. Oke, Bebs, hari ini ketemu lagi dengan saya Bebs Niko di sini dan juga ngakak berjamaah. Akak. Oke, Bebs, hari ini saya mau bahas tentang kenapa sih lovebird baby ataupun lepas paut itu selalu yang namanya macet atau performnya tidak sesuai dengan ketika dia paut ataupun baby. Ini yang terjadi, kendalanya hampir 80% selalu orang-orang bercerita kepada saya, dan selalu orang-orang bilang, saya pusing mas ketika setelah lepas baby ataupun paut, lovebird saya itu susah bongkar durasinya, bahkan bisa macet, tidak bisa dipakai sama sekali. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, dari mulai cara perawatan, pemberian pakan burungnya ataupun EF-nya, dan yang ketiga adalah untuk bagaimana agar dia bisa kembali ke perform awal. Itu kita juga harus tahu karakter. Jadi berkali-kali selalu saya bilang tentang karakter. Jadi mohon maaf apabila ada penjelasan saya kali ini ada yang kurang ataupun salah. Jadi gini Bebs, kalau menurut saya pribadi, terkadang kita baby ataupun paut itu dalam cara pemilihan pakan itu kita gini Bebs ya, kebanyakan pakan burung yang ada di lapangan adalah pakan burung dengan nutrisi yang tinggi, protein yang tinggi, dan hormon yang tinggi. Benar apa tidak? Tidak atau benar, ya kan? Karena yang terjadi di lapangan adalah kita membeli pakan itu ya sudah, baik itu buat burung kita tinggi, contohnya tinggi itu selalu yang namanya berbahan tentang protein dan juga nutrisi tadi, yang dimana millet putih, ada kenarisit, ada campuran segala sesuatunya itu memang tinggi. Jadi ya apa ya, kalau bisa dibilang itulah langkah yang harus kita perhatikan awal. Jangan terlalu berlebihan juga nutrisinya, jangan berlebihan proteinnya, jangan berlebihan dalam memberi EF, jagung ataupun kangkung. Nggak harus setiap hari, itu dikontrol, karena itu akan menyebabkan yang namanya birahi kawinnya tinggi, birahi emosinya tinggi. Ketika dia sudah lepas paut, yang terjadi macet, durasi hilang, nguraknya susah, karena dia terlalu tinggi badannya, panas, protein berlebih, energinya berlebih, hormonnya berlebih. Jadi ya, fakta di lapangan adalah kita terlalu memberikan pakan yang tinggi. Kadang ini ya mohon maaf sebelumnya, karena saya dulu juga belajar, sampai sekarang pun belajar. Ketika saya mempunyai lovebird baby ataupun paut, saya memberikan porsi pada pakannya, EF-nya dia sesuai dengan fungsinya. Semisal setiap hari saya hanya memberikan, untuk mulai dari nol ya, saya memberikan pakan tinggi nih. Contoh ada ngakak ya kan, tutup kuning itu saya berikan full 1-3 hari. Kemudian saya berikan spare hanya sedikit ke 4 hari berikutnya. Setelah durasi keluar, nggak perlu dikasih pakan ataupun energi yang tinggi ataupun protein yang tinggi. Karena apa? Nanti terlanjur ketinggian, susah, kasihan dia juga nanti setelah dia masa peralihan ke remaja ataupun dewasa. Jadi gunakan pakan sesuai dengan kebutuhannya dia, gunakan EF sesuai dengan kebutuhannya dia, kontrol birahinya, lihat karakternya dia. Setelah sudah keluar durasi, saya beri millet putih saja. Saya kontrol dengan mandi malam atau mandi pagi. Kalau tidak bisa mandi, saya kasih cepuk biar mandi sendiri. Saya ablah. Saya ibaratnya itu, saya tidak mau untuk memaksakan kehendak dia. Saya slowkan saja ketika kita libur untuk berlomba ataupun gantang burungnya kita. Jadi dari situ millet putih polos saja.
kalau udah mau gantang baru kita kasih protein. Dan ketika pulang gantang, nah ini kadang pulang gantang itu langsung dicentel aja di rumah, ditodong. Kalau saya pribadi ketika pulang gantang, saya semprot tipis, saya anginkan dulu, baru saya todong ataupun saya upload, saya taruh dalam. Jadi terkadang kok ada ketemu. Jadi kadang ya kita itu gini, apa mas, api, yang penting koncer ketika baby ataupun paut, yang penting kita dapat ketika baby ataupun paut. Oke, ketika baby ataupun paut. Tapi ketika lepas paut jadi remaja ataupun dewasa, remek tips, ya kan, itu yang terjadi di lapangan. Jadi oke lah, dilihat dari tujuan kalian juga tips ya. Terkadang kita hanya ya wis tidak apa-apa biar paut koncer, kalau nggak bisa ya jual. Kalau saya pribadi sih kasihan yang membeli karena dia tidak tahu gimana speknya itu burung. Ya apabila memang kalau baby ataupun pautnya panjang, super ataupun istimewa, ya insya Allah bisa kembali ya kan, bisa kembali ke durasi karena saya juga spesialis burung-burung rusak ya. Burung rusak bisa kembali nembak seperti semula, dan juga spesialis baik itu baby ataupun paut, baik itu dewasa, vector ya Bibs ya. Jadi saya suka vector, dan juga kemarin-kemarin di video saya sebelumnya untuk masalah konsep itu bisa, cuma tidak terlalu fokus karena saya lebih fokus ke vector. Kenapa? Karena vector itu seninya ada, terus tidak semua orang bisa membentuk vector. Kalau bicara tentang konsep, ya tidak semua bisa membentuk karakter konsep, tapi yang ada di fakta di lapangan sekarang adalah ya bermain suntik. Kalau saya pribadi sih tidak suka Bibs ya, karena itu akan merusak jantung karena hormonnya berlebih. Contoh manusia saja kalau banyak obat kuat ya jantungnya gitu. Jadi gunakan protein ataupun vitamin ataupun energi nutrisinya secara berkala, secara sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu berlebih karena berlebih pun juga tidak baik. Jadi berhati-hatilah dalam memilih pakan, dalam melakukan perawatan, dalam melihat karakter itu tadi. Jadi di rumah ataupun di kandang. Alhamdulillahnya nanti kabar baru, insya Allah gubuk ngakak ataupun gubuk ngakak kita buka di dekat gubuk sini ya. Jadi di situ nanti akan saya ya perlahan mulai dari nol, ya, mulai dari nol kita mau ngepul untuk baby ya, dan juga kalau ada tampungan daripada burung-burung macet, insya Allah kita tampung, kita stop, dan itu nanti kita selalu vlog. Jadi bagaimana baby itu seperti apa, terus burung dewasa yang habis rusak itu seperti apa. Karena seperti kemarin di Mbak Dwi Lovebird ya, saya beli yang vlog saya sebelumnya itu udah hampir 3 burung lah. Dan terakhir itu yang Josan itu yang saya bilang 20 itu nembak 60 detik dan udah dibeli sama orang ya, sekitar Sidoarjo lah. Seperti itu Bib. Jadi gunakan sesuai dengan semestinya, jangan terlalu lebih karena yang hal-hal yang tidak baik. Oke, apabila ada pertanyaan kita akan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan sebarkan video kita. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya, karena memori saya tidak cukup Bib, kalau mau menjelaskan sebenarnya banyak, bisa sowan ke gubuk saya. Kemarin disowani sama Om Dwi dari Gempol juga. Awalnya beliau mau hanya sekedar ambil langsung pergi, tapi ketika kita ngobrol banyak tentang ya kita sharing-sharing tentang dunia lovebird, beliau sampai lali wis bengi, baru pulang kerja langsung. Jadi semua banyak lah, ada beberapa nanti apalagi kalau ada toko kita di sana, nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Karena kalau untuk respon by WA ataupun SMS sekarang saya respon, mohon maaf, bisa langsung sama, berkali-kali saya omongin sama kakak saya, bahkan kakak Aloha, nanti saya di sini nomornya ya. Di situ beliau
lebih free daripada saya karena ya aku ngomong konsep. Tapi kalau ketemu langsung, insya Allah tak suguhi kopi. Kita ngobrol bersama di rumah. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngakak bersama Abu Ustaz.